Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Kinasi Gusti, mahasiswa program studi akuntansi Universitas Siber Asia. Saya akan memaparkan hasil resum jurnal saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis sekuritas dan portofolio. Baik, yang pertama, jurnal yang saya pilih itu memiliki judul Analisis Investasi dan Penentuan Portofolio Saham Optimal dengan Metode Indeks Tunggal. Ini studi empiris pada IDX 30 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Agustus 2017 sampai dengan Januari 2018. Ditulis oleh Sri Mulyati dan Ania Murni. Saya mengambil jurnal ini dari Jurnal Akuntansi dan Keuangan volume 6 nomor 2 Agustus 2018. Dalam jurnal tersebut, ada objek penelitian yang digunakan adalah penulis berfokus pada analisis investasi saham di Bursa Efek Indonesia, khususnya saham yang tergabung dalam indeks IDX 30. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi portofolio saham yang optimal dengan menerapkan metode indeks tunggal, guna membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang lebih strategis dan berbasis data. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang saham indeks IDX 30 ya. Seperti yang kita ketahui, di Bursa Efek Indonesia itu ada IHSG, LQ45, lalu indeks IDX 30 salah satunya. Nah, ini itu adalah kategori saham yang diluncurkan pertama kali oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 April 2012. IDX 30 adalah salah satu indeks saham Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari 30 saham dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar. Indeks ini mencerminkan kinerja 30 saham yang paling aktif diperdagangkan dan memiliki fundamental yang baik. Nah, nantinya sampai dengan sekarang, saham-saham yang tergabung dalam IDX 30 ini akan diperbarui setiap 6 bulan sekali. Jadi, nanti bisa terjadi perbedaan antara periode yang satu dan setelahnya. Lalu, pemilihan perusahaan yang masuk ke dalam saham IDX 30 ini dipilih berdasarkan nilai transaksi, kapitalisasi pasar, dan kriteria fundamental tertentu. Nah, dalam objek penelitian ini, penulis menggunakan daftar perusahaan yang masuk ke dalam indeks IDX 30 periode Agustus 2017 sampai dengan Januari 2018. Kemudian, saya akan menjelaskan sedikit tentang metode indeks tunggal. Metode yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan jurnal tersebut. Metode indeks tunggal adalah salah satu pendekatan dalam analisis portofolio yang digunakan untuk mengukur risiko dan return suatu saham berdasarkan hubungan dengan indeks pasar. Nah, metode ini berasumsi bahwa pergerakan harga suatu saham pasti dipengaruhi oleh indeks pasar secara keseluruhan. Lalu, dalam pengukuran sensitivitas pergerakan return saham, penulis menggunakan indikator beta. Masalah penelitian yang diambil dalam jurnal tersebut, di sini saya menemukan 5 permasalahan. Yang pertama, bagaimana menentukan portofolio saham optimal bagi investor dengan metode indeks tunggal. Kemudian, saham mana saja dalam IDX 30 yang dapat dikategorikan sebagai saham optimal. Lalu, pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai tempat investasi keuangan. Investor perlu melakukan diversifikasi saham agar dapat meminimalkan risiko dan mengoptimalkan keuntungan. Yang terakhir, analisis portofolio menggunakan metode indeks tunggal dianggap sebagai metode yang efektif dalam memilih saham yang memiliki risiko lebih rendah dengan return yang optimal.
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis investasi saham dengan pendekatan metode indeks tunggal, lalu mengidentifikasi portofolio saham optimal berdasarkan nilai Axis Return to Beta atau ERB dan Cut Off Point atau CI, sehingga investor dapat mengambil keputusan investasi yang lebih rasional dan terukur. Kemudian metode penelitian yang digunakan, jenis penelitiannya deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, populasi dan sampel yang digunakan. Untuk populasi ini diambil dari daftar saham IDX 30, yaitu 30 perusahaan yang terdaftar dalam periode Agustus 2017 sampai dengan Januari 2018. Lalu sampel yang digunakan seluruh populasi di sini dijadikan sebagai sampel. Kemudian sumber datanya diambil dari Bursa Efek Indonesia, websitenya Yahoo Finance, dan Bank Indonesia. Teknik analisis yang digunakan, ini ada beberapa tahap dalam jurnal tersebut yang dilakukan oleh penulis. Nah, yang pertama, penulis menghitung return dan risiko saham individu. Nah, ini dihitung berdasarkan harga saham pada bulan tertentu, bulan awal dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Setelah itu dapat dihitung return ekspektasi saham. Rumus yang digunakan sesuai dalam layar. Lalu setelah menghitung return dan risiko saham individu, penulis menentukan beta dan alfa sekuritas. Nah, beta ini digunakan sebagai indikator yang menunjukkan sensitivitas return terhadap return pasar. Return saham tersebut terhadap return pasar gitu. Sedangkan alfa menunjukkan return saham yang tidak dipengaruhi oleh indeks pasar. Setelah mendapatkan angka beta dan alfa, kemudian penulis mengukur varian residu dan kovarian saham. Varian residu ini mengukur risiko spesifik saham dihitung dengan mengurangi risiko sistematis dari total risiko saham. Lalu kovarian saham mengukur hubungan antara dua saham dihitung dengan menggunakan beta dan varian pasar. Setelah didapatkan varian residu dan kovarian saham, lalu dimasukkan ke dalam rumus untuk menghitung ERB. ERB ini digunakan sebagai indikator pemilihan saham optimal untuk menentukan seberapa besar return tambahan suatu saham dibandingkan dengan risiko sistematisnya. Setelah didapatkan nilai ERB, penulis menentukan cut off point. Nah, ini yang akan digunakan dalam penyusunan batas minimum yang akan digunakan dalam penyusunan portofolio optimal. Dalam jurnal tersebut juga dijelaskan bahwa jika nilai ERB lebih besar dari CI, maka saham layak dimasukkan dalam portofolio optimal. Kemudian hasil penelitian yang dituangkan dalam jurnal tersebut, kesimpulannya ada 7 saham yang masuk dalam kategori portofolio optimal, yaitu LPKR, PKS, PTPP, SMGR, SRIL, UNTR, dan UNVR. Detail nilai ERB dan CI adalah sebagaimana yang terdapat dalam layar, namun dalam jurnal tersebut penulis tidak menjelaskan harga pasar saat itu atau detail angkanya tidak terdapat dalam jurnal, sehingga untuk melakukan simulasi perhitungan sulit untuk dilakukan mengingat jurnal tersebut ada di tahun 2018. Sehingga hasil penelitian hanya ada 7 saham yang masuk dalam kategori portofolio optimal. Nah, saham-saham ini memiliki nilai ERB yang lebih besar dibandingkan dengan CI, sehingga dianggap optimal untuk investasi. Temuan dalam penelitian ini menegaskan bahwa diversifikasi saham melalui portofolio optimal dapat membantu investor dalam mengurangi risiko investasi dan meningkatkan potensi keuntungan. Dengan menggunakan metode indeks tunggal, investor dapat lebih mudah mengidentifikasi saham-saham yang memberikan return optimal dengan tingkat risiko yang lebih terkendali. Namun kembali lagi,
Dalam jurnal tersebut juga disebutkan bahwa, ini hanya tidak selamanya perusahaan-perusahaan ini yang memiliki, kategori portofolio optimal ya, karena nanti kan dari daftarnya saja IDX 30 ini akan selalu dikaji ulang, sehingga sangat mungkin sekali, beda periode, maka berbeda pula portofolio saham yang optimal, seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi dan pemilihan kata maupun bahasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.